Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kisah hidup Yusuf mirip permainan roller coaster. Jalannya naik turun drastis dan sangat menegangkan. Sebagai anak yang paling disayang ayahnya, masa kecil Yusuf adalah masa yang penuh kebahagiaan. Tuhan pun telah memberikan nubuatan atas kemuliaan masa depannya melalui mimpi. Sayangnya, saudara-saudaranya sangat tidak suka mendengar mimpi itu, dan bersepakat untuk menyingkirkan Yusuf. Pada suatu kesempatan, para saudaranya berhasil menyingkirkan Yusuf, dengan cara menjualnya kepada seorang kafilah Ismail. Dari titik itu, kisah hidup Yusuf menjadi penuh liku selama belasan tahun. Dari menjadi budak, mendapat promosi, difitnah, dimasukkan penjara dan dikecewakan. Sampai akhirnya diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun, dan menjadi penyelamat bagi seluruh bangsanya. Meskipun harus melalui jalan panjang dan berliku, rancangan Tuhan atas hidup Yusuf nyata-nyata digenapi tepat dan indah pada waktunya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan yang penuh penderitaan juga dialami bangsa Yehuda saat mereka dalam pembuangan di Babel. Di masa yang sangat berat itu, Yeremia dengan tiada henti-hentinya mengingatkan bangsa itu untuk segera bertobat dan kembali berbalik kepada Tuhan. Sebab Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah bagi mereka dan pasti menggenapinya. Saat ini, jika ada di antara kita yang sedang mengalami masa-masa sulit, percayalah, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tuhan belum selesai bekerja, ini hanyalah sebuah proses yang akan membuat kita siap untuk menerima semua berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar untuk tidak tawar hati, tetap sabar, tetap tenang, dan damai, sekalipun ada halangan dan rintangan. Dengan membangun hubungan yang semakin intim dengan Roh Kudus, kita akan bisa lebih bahagia dan lebih menikmati perjalanan menuju masa depan indah yang telah Tuhan sediakan sebagai hadiah istimewa bagi kita yang teguh dan setia dalam perjanjiannya. Ingat, semua yang Tuhan rancangkan selalu berujung pada masa depan yang indah bagi kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini,
mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.